saya ini pinginnya untuk dipaksa karena kita suka dipaksa. Cuma pengen dipaksa. Ya. Ih, mantap. Jadi anak pang. Ya kan? Ya katanya tadi Apa? harus botak. Inilah harus botak. Harus botak. Aku nggak bilang botak dari tadi, Kak. Oh enggak, ya udahlah nggak apa-apa. Ah, salah dengar. Oh iya ya, aduh iya salah denger, aduh salah denger. Udah kakak, nggak ada mau dibahas lagi. Ya udah gini aja lah. Gini aja lu gue gedein. Ah tuh, coba. Jangan, aku nggak mau. Jangan digedein. Nggak apa-apa. Jangkrik koyak sirahku, Cak. Yang dibawa jangkrik koyak sirahku, Cak. Apa itu artinya? Enggak itu bahasa planet itu nggak ngerti kau. Berarti aku bukan dari planet itu, ya kan? Oke. Iya kakak host. Berarti pembahasan kita udah selesai sampai sini Apa kak? bilang? Katanya mau memaksa. Enggak kan aku udah maksa kan? Oke kan gambar pernah lihat nggak gambar Tuhan Yesus mengetuk? Dia bukan mendobrak. Kan Tuhan Yesus tuh pengen misalnya masuk di hati orang tuh nggak maksa gitu. Dia ketuk. Kalau misalnya Justru dia, lebih enak itu kalau didobrak daripada diketuk. kok lebih enak didobrak? Iyalah. Janganlah. Kan aku udah bilang kemarin pribadinya Tuhan Yesus tuh. Kalau diketuk kayak gini, diketuk. Tuk, tuk, Iya tuk, kan? tuk. Ketuk maksudnya. Tapi kalau didobrak, gitu. Iya, kayak itu kalau didobrak kakak kasar kan, bermain keroyokan kayak gitu. Gitu kan nggak boleh. Main keroyokan gitu nggak boleh. Iya kan, harus dengan lembut. Ya, Iya udah kan? aku udah mau turun. Turun kemana? Emang ini di lantai berapa? Lantai Maksudnya satu. maksudnya turun dari koma. Lah emang bisa turun dari komal? Kan minta izin dulu. Enggak, maksud saya gimana cara turunnya dari komal? Tinggal left aja kan, Kak. Iya, Tinggal left. Left itu apa? Kiri maksudnya? tinggal Left right. sorry. Loh, left kiri, right kanan. Tinggal lift aja, tinggal itu Tinggal lift. Lift tahu. Gimana? maksudnya Jadi maunya tinggal. mengetuk ini atau digubrak. apa yang kakak mau apa? Didobrak Uma itu. dipanggil yang pula, bah. Iya apa kak? Katanya tadi Bang Ardi apa yang Uma? Hah? Alamak ya. Ini udah malam ini udah salah dengar ini. Tadi abang Ardi bilang dibilang botak, padahal nggak ada bilang botak. Hati Mija. Nggak ada yang bilang yang, dibilang yang gimana ini? Sudah apa namanya? Sudah nggak fokus pendengarannya kak. Udah yang Bukan pendengarannya yang nggak fokus, otaknya yang nggak fokus. Pendengaran mah denger aja, yang nggak fokus otaknya. Iya kan sampai Bang Ardi pusing kepala udah minum obat. Pusing lah, mau ditanya apa jawabnya apa, gimana pusing coba. Bah. Intinya kak satu jurus sama gitu hanya Tuhan Yesus. Gitu. Kalau di luar Yesus tuh nggak masuk surga. Musa juga Terserah lah. mengatakan dirinya juru selamat. Gimana? Musa juga mengatakan dirinya juru selamat. Gimana tuh? Ada. Ada kata-katanya juru selamat. Ada. Hah? Coba tunjukkan. Iya. Ada. Di ayat mana kak? Itu di perjanjian setengah lama. Perjanjian sama.
Hostnya juga gitu. Jadi gimana lah setengah lama itu. Nggak tahu nih kakak host ini. Ada. Udah mau turun ini, udah mau tidur. Ya. Abang Ardi juga mau tanya, nggak tahu. Orang tanya isi Quran, orang mau tanya Quran, nggak tahu gimana dong. Cuma tahu Ya ada. lebih baik jawab gitulah biar cepat selesai. Iya. Daripada dijawab terus nggak selesai, mending gue jawab nggak tahu. Aduh, Siapa memang. bilang Musa bukan juru selamat? Di mana ke ayatnya? Coba tunjukkan, aku baca. Ya ada, intinya ada. Jangan cuma bilang-bilang ada, kan harus. Imani aja udah, iman Tadi percaya bilang, aja. Tadi Bang Ardi tadi saya dengar bilang, Udah Kezia percaya aja ketika hostnya bilang gitu percaya aja. Sama halnya ketika pendeta bilang ke Kezia, Yesus itu Tuhan. Udah imani aja selesai. Iya kan, itu ada bang, ada di ayat Yesus itu Tuhan. Mana Yesus bilang aku Tuhan, mana? Kan di Yohanes 13 ayat 13. Ya itu Tuhan bukan Tuhan. Woi. Di Alkitab kan tuh ada huruf H-nya. Itu terjemahannya yang salah disalahin. Itu namanya Kyrios aslinya. Iya, Ho kan, didaskalos, dengerin. Ho didaskalos, ho Kyrios. Iya, Kyrios kan, itu bukan Theos. Kyrios itu Tuhan, Theos itu Tuhan. Oke, aku tunjukkan yang Theos ya. Aduh, Ibrani. mulai main ke situ dia. Ibrani kok Theos. Enggak ada ayat ya. Gak sanggup aku, gak sanggup ngadepin yang kayak gini. Iya, kemarin Ustadz Madu juga menyerah sama Kesia. Ustadz Madu turun tangan. Makanya dia nggak masuk hari ini kan tadi dia udah di room, pas Kesia naik udah turun dia. Nggak bisa debat. Ya siapa yang sanggup debat sama kau? Kau ngeyel terus dikasih tahu gini ngeyel. Enggak ngeyel abang. Karena kan aku buka Alkitabku. Aku pakai dataku. Gimana? Alkitab. Biblos. Alkitab. Biblos. Kok biblos? Loh, Ini. Matius, dengerin. Matius 1 nomor 1, original teksnya apa? Alkitab. Biblos itu salah itu salah. Abang Ardi tahu baca nggak? Ini huruf apa? Itu A. Nah, A tambah N. K. Nah, I. T. A. B. Dibaca Biblos. Biblos. oh berarti nggak lulus. Sama kayak orang Kristen ketika dibacakan Yohanes 17:3. U T U S A N apa bacanya Tuhan. Kan tidak percaya kan, terus Yesus samanya kan dia juga Tuhan. Kalau abang percaya satu ayat, maka 2, 3 dan selanjutnya juga yang menyatakan. Udah nggak nyambung. Mesti percaya dong, jangan cuma 1-2 ayat yang mengatakan Nabi, tapi kan ada ayat lain mengatakan dia Tuhan. Gini Kezia nih ya pesan terakhir ya buat kamu ya, maksudnya pesan malam ini ya. Alkitab, al itu kata sandang ya, al kata sandang. Apa itu Kitab, kata sandang? dengerin. Alkitab tuh bahasa Arab, Dek. Dengerin ya. Alkitab tuh bahasa Arab. Alkitab itu artinya satu kitab. Sedangkan di kitabmu itu, Dek, itu bukan satu kitab. Ada kitab Kejadian, ada kitab Maleakhi, ada kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Markus, kitab Matius, kitab Lukas, kitab Yohanes. Itu namanya kumpulan kitab. Kalau kumpulan kitab, kalau di bahasa Arab kan itu bukan Alkitab, tapi kutubun. Itu kalau di bahasa Arab kan. Kalau Alkitab salah, itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Namanya kitab dari segala Kan? kitab. Ngeyel. Ya kan? Udah kan kayak Kalau yang bodoh bilang orang ngeyel. iya makanya ini siapa ya? Yang dibawa kayaknya kesurupan nih, obatnya habis ini. Kesia. Dek, Kezia kalau mau turun aja deh. Udah malam nih, udah jam 1 nggak baik ah. Malam-malam. Mereka nggak mampu Ya udah menahan. turun.
Si Iya. Christian. Mereka nggak mampu menentangmu, guys. Solder, diem dulu solder. Woi, Iya. solder, diem dulu. Ayo sama. Mereka nggak mampu. Sama- Oke, ayo sama aku, ayo sama aku solder. Udah, Oke. Kesia diem dia. Dek, udah turun dek, udah jam segini dek, udah turun. Aku Kak, dadah. Udah. Selamat malam semua. Yuk malam. Gemetar mereka terhadap malam. Satu. Kesia, mereka gemetar terhadap kamu, Kesia. Gemetar ya. Sekarang yang lebih pinter aku atau kamu, solder? Ya tentu kalau di kekristenan Islam kamu lebih pintar, tapi kalau Enggak, di Kristen, kekristenan, di kekristenan. kamu bukan orang Kristen, mana kamu lebih Iya, pintar? pertanyaan saya, di dalam kekristenan Kamu yang tak lebih pinter aku atau bertanya. kamu? Ya lah, tentu aku dong. Oke, kamu. Oke, aku tanya sekarang. Hos, gedein saya, Hos. Ya jangan, nggak usah kamu yang bertanya, aku yang bertanya. Tenang dulu. Katanya kamu Ya, lebih aku yang pinter. bertanya. Ya, makanya Sabar, kalau sabar, begitu sabar. aku Tenang, bertanya. tenang. Jago kan? Tenang Ya, dulu. aku yang Kau lebih bertanya. pinter ini. Ini Bibelmu ya. Papirus 66. Ini ya Bibel. Bibelmu. Nah, di sini tertulis apa? Kamu juga. Wah, Dengerin. aku begitu. Sabar dulu ya. Sabar ya. Erauneson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Ini adalah Yohanes 7:52. Setelah Yohanes 7:52 langsung palin on legon. Palin ini Yohanes 8 ayat 12. Ternyata Yohanes 7:53 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ini ayatnya kemana ini di sini? Ini tahun 200 Masehi ini. Tuh. Nah, ini ayatnya di mana? Yohanes 7:53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ayatnya di mana? Silakan. Kalau kamu buka kitabnya di mana itu? Maksudnya? Loh. Papirus 66. Ini papirus ini. Hmm? Papirus 66 di sini menyatakan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini ayatnya nggak ada. Kemana? Kamu baca nggak sejarahnya? Ya udah jelasin, tunjukkan. Ya, kamu baca nggak sejarah? Kenapa itu dianggap tidak ada? Kok dianggap nggak ada? Ini emang nggak ada. Kok dianggap sih? Maksudnya di Ya kalau Rokas ada, Mandarin. ya kalau ada tunjukin di mana ini. Ini tahun 200 Masehi ini tahun 200 Masehi ya. 200 Anno Domini, 200 Anno Domini, ini 200 Masehi. Itu Pertanyaan bukti saya, tulisannya di mana? ayatnya di mana ini? Iya, maksudnya Mau tadi ditanya kau kok bilang tanya Yohanes berapa? balik, ini lo gimana? Oh, kalau ditanya Kau jangan bilang- tanya balik, dijawab. Kau bilang Itu itu kritik Yohanes teks. berapa? Hah? Ya iya, betul kritik teks memang. Ini kan yang ditanya Bang lebih Ardi itu cerdas ayatnya kan? mana? Ya, ayatnya di mana betul? Ayatnya di mana ini? Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 di pada tahun 200 Masehi, ayatnya di mana? Yohanes 7 ayat 53. Ya, sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 pada abad tahun ke-200 Masehi, tahun 200 ayatnya Masehi, nggak ada. ayatnya di mana? Ayatnya nggak ada maksudnya. Loh, ini Maksudnya pertanyaan. Jadi maksud kau itu cuma ditambahkan. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Makanya aku bilang kau pelajarinya sejarahnya. Lah ya sudah, jelaskan. Nah, kan enak kan? Kita nggak menyimpulkan Bang, nggak menyimpulkan. Ya, kita. saya nggak menyimpulkan, saya tanya. Ayatnya di mana? Pada tahun 200 Masehi yang saya tanyakan, bukan tahun 300, bukan tahun 400, bukan tahun 500, bukan tahun 600, bukan. Yang saya tanyakan pada tahun 200 Masehi, ayat ini kemana? Saya belum mempelajarinya, tetapi begini. Loh, katanya lebih tahu Anda daripada saya. Makanya, Iya. saya kan bisa membuka sejarah pada bapak-bapak gereja. Katanya Bukan lebih berarti- tahu Anda daripada saya soal kan Bible. berarti- Ini soal Bible Anda loh, ini tuh Bible. Bibleresearcher.com. Bible ini Cuma Papirus itu, Bang. 66. Bible Research Program itu kan kenapa itu? Lantas Ini apa pengaruhnya papirus. memang? Papirus. Iya, lantas apa pengaruhnya memang? Iya, jawab Dalam aja, ini pertanyaan. Anda Ya. Anda kan tahu Bible.
Anda kan tahu Iya, sejarah lantas. ini. Sekarang jelaskan kepada saya ayatnya di mana pada tahun 200 Masehi. Oke, jadi kekristenan itu bukan berarti semua sejarah. Loh, saya nggak tanya itu, bahasa ya kan? harus dikuasai. Loh, saya nggak perlu. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ayatnya kemana? Ya sama juga kalau saya bertanya kamu tentang Kan? Nggak nyambung. Quran yang lainnya mau kemana Dasar. kan? Kamu juga tentu nggak bisa menjawab. Ngaku-ngaku sok-sok paham Bible, jadi giliran sekarang saya ditanya tanya. Biblenya dia nggak ngerti. Dasar Bible itu kucing. Sekarang- bahasa mula-mulanya itu yang dibacakan Bang Ardi. Iya, jadi Udah. misalnya contoh, sama aja saya bertanya. Quran Enggak, yang jawab dulu terbakar yang pertanyaan dibakar saya. itu Jawab gimana? pertanyaan Apa saya. isinya? Ayatnya ini Yohanes 7:53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 pada tahun 200 ayatnya kemana? Ini pertanyaan kemana? Ya pada tahun itu ya kurang tahu lah. Kalau saya kurang tahu. Loh, kok nggak tahu berarti nggak Belum bisa jawab dong. mempelajarinya. Saya belum mempelajarinya. Ya berarti nggak bisa jawab. Selesai. Ya sama aja kan. Ada juga pertanyaan Quran yang kamu tak bisa jawab. Loh, ini disepakati dulu 1-0, sepakat nggak? Iya, sekarang mau bikin satu sama. Iya sepakat dulu 1-0, sepakat nggak? Iya, oke 1-0. Saya bisa bikin satu sama Oke. enggak? Gimana? Saya bisa bikin satu sama ya? Saya bisa. Bisa, bikin syaratnya berapa harus open satu? cam. Silakan Anda saya besarkan, syaratnya Ya, open salah cam. satu Katanya begini. harus sama kan? Ya, kata Anda harus sama kan? Silakan. Contoh, Open oke. cam. Open cam. Kamu undang saya open cam, baru saya open cam. Undang saya Loh, open cam. Anda aja yang open, ngapain saya undang-undang? Enggak, Open cam kamu sendiri lah. undang. Oh enggak mau, jangan host. Bukan nggak mau. Biar saya dia nggak undang, bisa. biar dia open cam sendiri. Enggak usah. Host, Dah, host, biar dia open cam sendiri. saya. Biar dia open cam Saya sendiri. nggak bisa, Saya saya nggak bisa. Loh, kata Anda sendiri yang mengatakan, bisa nggak saya bertanya sama? Bisa, tapi harus adil. Iya. Yang namanya sama itu harus adil. Sekarang saya adil membuka data. Sekarang buka data Anda biar adil. Nah, silakan. Iya, masalahnya fasilitas saya ini kita open cam, gitu. Oh, fasilitasnya nggak Berarti nggak mencukupi, sama. Bang Ardi. Berarti nggak adil. Contoh begini. Kamu tahu nggak Quran kamu yang terbakar isinya apa? Buktikan bahwasanya Quran terbakar. Buktikan. Mana datanya? Iya itu. Iya, Itu datanya sudah- mana? Iya. Itu kan hadis. Iya, datanya mana? Jelas bahwa itu Iya, di mana dibakar. datanya Quran terbakar? Di mana Aduh, datanya? Kamu kayak orang bodoh aja mau bertanya lagi kan? Di mana datanya? Kamu Anda kan jawab nggak menampilkan aja. data. Saya menampilkan data. Cuma Itu bedanya. Kalau saya bilang gimana? Kamu mau dibaptis kalau saya bilang saya kasih Mana data bahwa- datanya Quran bahwa dibakar? Quran Mana? terbakar. Dong ditanya, hey, kamu bilang Quran dibakar, sementara kamu nggak ada nanti- datanya. Terus gimana? Nanti saya bilang juga sumbernya dan datanya. Kamu pasti Nggak bisa tunjukkan email datanya kan? mana? Datanya Kamu mana? pasti email juga kalau saya bilang itu. Datamu itu mana? Datamu? Aduh. Datamu mana? Itu literasinya di mana? Literasinya di mana itu? Seandainya saya kasih video. Seandainya kau tempe, Saya belum bisa buka video. Kalau saya buka video saya kasih. Saya nggak kamu perlu buka video. videonya. Saya nggak perlu kau buka video apaan? Nggak perlu. Ya makanya kamu kan sudah paham bahwa ada Open Quranmu cam bukan yang buka video. Ngapain kau buka dibakar video? oleh Kita- para pemuka sahabat nabimu itu. Yang mana datanya? Datanya Jadi, mana? Coba apa? Datanya mana? Ini lagi. Siapa Datanya? yang undang Saifuddin ini? Enggak, datanya mana? Ini Saifuddin asli apa Saifuddin palsu? Datanya mana? Saya asli. Udah. Asli Pak. Nah, data tunggu dulu, saya Budin, tuh, diam Pak, dulu. Pak. Pak Jawab Udin. dulu, jangan kemana-mana, jawab dulu. Nah, lu ini kasih sama ahlinya Pak Saifuddin. Oh, Ali, oke, gedein saya host. Oke, Jangan saya diturunkan, tanya, jangan ya udah diturunkan. digedein saya. Oke, Pak Saifuddin. Saifuddin Ibrahim mendengarkan suara saya. Ya. Oke. Di Papirus 66 pada tahun 200 Masehi ini tertulis Shalom, begini. Adi, apa kabar, Adi? Diam dulu. Tertulis begini. Erauneson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Setelah egeretai ini adalah Yohanes 752. Harusnya Udah 5 setelah tahun Yohanes dihafalnya 75 diam dulu. Kalau nggak tertib saya turunkan Anda ya. Setelah egeretai ini ternyata apa? Palin on autois ilalesen huisus legon dan seterusnya.
pertanyaan saya, kenapa Yohanes ini kan Yohanes 7:52 kan? Yohanes 7:52, setelah Yohanes 7:52, Yohanes 7:53-nya nggak ada. Yohanes 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak ada pada tahun 200 Masehi. Pertanyaan saya, kemana ayatnya? Macet. Macet. Woi. Ya ada, adanya yang tidak kamu tulis, yang tidak kamu pegang. Loh, ini pertanyaan Sekarang saya ada tahun 200 Masehi. yang sudah Ya udah, ada. sekarang tunjukkan Terserah. kepada saya. Ya, Yang sekarang jelas, tunjukkan. Alkitab itu lengkap semua hari ini. Saya tanya, ini ayatnya kemana? Ada ya, Mana? Baca di Alkitab dong. Yang tahun 200 Masehi yang saya tanyakan nih loh. Nih Bukan 200 yang Masehi. 200 tahun Masehi kan itu kan satu data doang yang kamu pegang. Loh, ini tahun 200 Masehi, Papirus 66, dengerin ya. Iya, Papirus 66, oke. dengerin dulu. Tapi Alkitab Dengerin yang dulu. ada sekarang ini sudah ada semua. Nah, Kenapa itu kamu ayatnya dari menanyakan mana yang berarti? tidak ada? Kalau sudah ada, pertanyaan saya, Itu kan yang tidak ada di tangan kamu. ya, yang ada di mana? Ya ada sekarang, baca di Alkitab. Tahun berapa pertama kali muncul ayat itu? Nggak usah ditanya lagi. Ih. Yang jelas yang ada sekarang ini. Kok nggak usah ditanya sih? Loh, Dan saya ingin menyelidiki. penemuan tentang Saya ingin menyelidiki. Iya, masa saya ingin. tulisan Dengerin Laut Mati dengerin dulu. Dengerin dulu dong. Saya ingin menyelidiki ayat ini pertama kali muncul itu tahun berapa? Abad keberapa pertama kali muncul? Saya bukan ahli untuk dipertanyakan itu. Tetapi Oh, berarti nggak bisa jawab. Udah selesai. Silakan Bang Christian. Bukan. Dengerin. Ternyata Tadi- dia nggak bisa jawab tadi- juga kan. Pendetamu sekelas Bung pendeta Ardiansyah. tidak mampu Bung menjawab Ardiansyah. pertanyaan saya, saudara-saudara. Mau saya bacakan lagi? Nih, saya bacakan ya. Ini Nah, tahun 200 Masehi. Dengerin. Saya ibutin. Dengerin dulu. Tahun 200 Masehi, Yohanes 7:53 nggak ada, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada. Oke, itu tahun 200 Masehi. Sekarang kita ke abad ke abad keempat sekarang. Ya, ke abad keempat. Kita buka di Kodeks Sinaiticus ya. Kita buka perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Jangan dipotong-potong dulu. Kita buka di sini. Yohanes 8. Nah, ini. Ternyata Yohanes 8 ayatnya itu dimulai dari 12. Nih, Yohanes 7:51, lalu Yohanes 7:52. Mari kita baca. Apekritesan kai epon auto me kai su ektes Galileas hei erauneson kai ide hoti propetes ektes Galileas ok igiritai. Mari kita buktikan di mana posisinya ok igiritai ini ya, teman-teman ya. Kita cek di sini. Nah, ini. Ini egeretai. Setelah egeretai, di sini apa? Palin on autois elalesen. Nah, palin ini Yohanes berapa? Palin ini ternyata Yohanes 8 nomor 12. Di abad keempat Sinaiticus, ayat itu tidak ada. Oke? Sekarang kita ke Kodeks Vatikanus. Abad keempat juga Kodeks Vatikanus. Ya, Itu oke, kita berarti buka. kan mereka Sabar belum dulu. Itu kan belum berarti. Tenang dulu. Itu tentu ada waktunya mereka. Sabar ya. Sabar dulu ya, nggak usah kesurupan ya. Sabar. Kita buka di halaman 1361. 1361. Kita tenang dulu, sabar dulu ya. Oke, gitu ya. Di 1361 ya. Kodeks Vatikanus nih, Digital Vaticanus Library.it. Kita cek di sini. Erauneson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Setelah egeretai langsung Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya ayat berapa? Ternyata palin on autois elalesen. Palin ini Yohanes 8:12. Mari kita buktikan. Nah, gitu kalau diskusi ya. Mari kita buktikan. Yohanes. Diskusi kamu terus yang ngomong. Oh iya, sabar dulu. Karena yang nggak punya ilmu ya diem dulu lah. Diem dulu. Bukan masalah nggak punya ilmu. Al-Quran itu sudah dibakar zaman Utsman.
Sabar dulu nih ya. Yohanes 8. Oke ya. Coba kamu kasih kesempatan orang lain bicara. Sabar. Yohanes 7:52 kita buka dulu ya. Itu Sabar. bukan diskusi. Sabar. Tenang dulu. Lo kabur. Woi. Lo kabur. Nggak ada yang nurunin. Host nurunin nggak host? Yang Diki kok Host nurunin nggak? itu diturunin. Host, saya tanya hostnya nurunin nggak? Enggak. Oh enggak, aku nggak nurunin karena tangan kiriku pegang HP, tangan kananku pegang ini, nggak bisa nurunin aku. Ya, kabur ya. Kita baca dulu Yohanes 7:52. Yohanes 7:52 berakhir di apa? Galileas prophetes ok egeretai. Nih, ya Yohanes 7:52 nih Yohanes 7:52. Ternyata tiba-tiba setelah Yohanes 7:52 langsung ke Palin itu Yohanes berapa? Ternyata kita cek di sini Yohanes 8:12 ya. Kita cek ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Nah, ini kita cek di sini. Ternyata nih awal kata pertama kita klik Palin. Ternyata Yohanes 8:12. Yohanes 8:12. Pertanyaan saya, di Codex Vaticanus ayatnya nggak ada, abad keempat. Di Codex Sinaiticus abad keempat ayatnya juga nggak ada. Di Papirus Hanna abad ketiga ayatnya nggak ada. Di Papirus 66, Papirus Bodmer tahun 200 Masehi ayatnya juga nggak ada. Pertanyaan saya sekarang, di mana ayatnya? Berarti artinya kamu belum membaca sumber ayat yang lain yang mereka temukan. Ditanya kok apa jawabnya? Bukan apanya. Kamu berarti masih kurang sumbermu itu. Ya sudah, sekarang kasih tahu saya, nggak apa-apa. Kasih tahu. Sumbermu berarti kamu masih belum menemukan. Iya. Kamu belum mengumpulkan sumber yang memuat ayat yang lain. Oh sudah. Yang seperti yang sudah dikanonkan itu. Sudah. Oke, mau saya tunjukkan nih. Iya. Ya ini saya tunjukkan datanya. Tenang, saya tunjukkan. Ini nggak lengkap yang kamu tunjukkan itu nggak lengkap. Oh lengkap ini, dengerin. Data saya lengkap ya, dengerin ya. Tiba-tiba abad kelima di kodeks namanya Kodeks Bezai teman-teman. Di abad kelima tiba-tiba ayat itu muncul Yohanes 7. Tiba-tiba muncul ini tiba-tiba ada Yohanes 7:53 di sini. Setelah Galileas egeretai di sini apa? Kai epoureutesan ekastos heston hoikon auto. Ternyata Yohanes 7:53 muncul, Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 muncul. Pertanyaan saya sekarang, penulis Kodeks Bezai ini mendapatkan ayat tersebut dari manuskrip apa? Jawab. Ya tentu saja ada dong. Tentu dia nggak menemukan ngarang-ngarang. Iya. Oke. Sekarang jawab dari manuskrip apa? Ya tentu ada lah. Iya ada. Oke, kamu jawab ada. Dari manuskrip apa? Kalau soal manuskrip aku kurang belum belajar soal itu. Makanya aku bilang kan kamu jangan setengah pasti semua itu. Dah selesai. Nggak ada yang kalau bisa jawab. Dah selesai. Dah. Itu. Jangankan kamu, mohon maaf ya. Jangankan kamu, pendetamu aja kabur loh. Jangankan kamu, mohon maaf. Bukan kabur. Dia mau bertanya lantas diturunkan, Pak. Siapa yang nurunkan? Nggak ada yang nurunkan. Berangkat juga. Nggak ada yang Apa turunin. buktinya? Kabur. Mana ada kita nurunin? Kabur. Ngarang aja. Kalau fitnah itu, gini loh. Kenyataan itu memang pahit gitu loh. Kenyataan tuh pahit. Kita nggak ada yang nurunin. Nggak ada. Bang Ardi tadi sibuk menjelaskan, saya sibuk nyimak. Tangan kiri saya pegang HP. Tangan kiri saya pegang HP. Nih. Tangan kanan saya pegang ini. Emang tanganku ada berapa? Ya jadi begini sebenarnya kesimpulannya, Pak. Apapun, oke. Anda mungkin bidangnya sejarah, kami bidangnya lain. Jadi itu saya rasa makanya kelengkapan tentang sejarah itu pasti udah ada. Tidak mungkin tidak ada sejarah yang lengkap lantas. Loh lah ya sekarang gini, Anda menjawab ada itu, Iya, itu ada. berdasarkan angan-angan atau berdasarkan data? Oh, makanya saya bilang tentu buku yang sekarang ini sudah tersusun, ya, tentu itu berdasarkan kanonisasi yang sudah seperti yang ada Ini dalam apa sih sejarahnya. ini? Kok malah bahas kanon Ya? ini? Oh nggak nyambung Iya, ini. kan? Saya nggak bahas kanon.
Iya, buku yang ada sekarang kan. Ini gimana? Kan kanonisasi dari bapak-bapak gereja, kemudian berdasarkan sumber-sumber yang resmi tentu saja. Gitu. Iya, Bukan mereka pertanyaan asal saya mengarang. simpel. Iya, pertanyaan saya makanya saya simpel. bilang kan, makanya kan Kodeks saya bilang. Bezai, penulis Kodeks makanya. Bezai ini mengambil Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini berdasarkan manuskrip apa? Makanya itu yang saya katakan. Anda yang bidang sejarah. Ini gimana mau harus ditanya kok Anda mempelajari harus. lagi. Kalau Iya, kan ditanya itu dijawab. Saya kan bukan Malam khusus bidang semua, itu. assalamualaikum. Saya kan Aduh, bukan berisik khusus kali, bidang Bah. itu. Waalaikumsalam. Dimi dulu, Bang ya. Gimana Bang Solder? Kalau orang bertanya itu dijawab, jangan menyalahkan Anda harus. Loh, makanya kan pertanyaan bilang, saya dijawab dulu. ya kamu ngerti nggak yang saya bilang bahwa saya bukan bidang itu, saya bidangnya lain. Dan Kalau makanya bukan saya bidangnya, berarti kesimpulannya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya itu kesimpulan, betul? iya, makanya saya bilang, Selesai, itu bidang 3-0, Anda. selesai. Itu bidang Anda kan, itu kan bidang Anda. Ya berarti lebih bidang ngerti siapa? Berarti tentang Bible Anda ini, tentang Bible Anda ya, tentang Biblos Anda ini yang lebih ngerti saya atau Anda? Kalau bidang sejarahnya Anda, ya kan? Ya Kan sudah bidang dia akhirnya sejarahnya tak mengakui. perlu. Kamu Nah, akhirnya pegang mengakui. sumber-sumber, udah. Kalau saya juga nanti ntar pulang rumah ini saya juga pelajari yang kamu pegang itu kan. Saya Emang bisa belajar gini? Emang bisa? Oh iya, Emang bisa? dong. Nanti Gimana caranya? Saya buka lagi. Ya saya buka lagi lah. Nah, Kau buka di mana? Kalau saya Gimana pulang. cara bukamu? saya carilah. Kan semua Mana? sekarang canggih. Gimana caranya nyari Ya kan? ini? Ya banyak sumber dong. Coba kau yang cari berbagai sekarang. aplikasi kan. Coba kau cari. Ketemu nggak kira-kira? Kalau sekarang, pasti nanti ketemu. Nanti besok. aku Oke, kasih emang tahu yang saya buka, sumbernya. yang saya buka tadi, yang saya buka barusan itu apa? Ya, kamu kan tadi menyunyurkan sumber-sumber juga melalui website. Iya, Kamu bilang pertanyaan Bible, saya, Itu kan nama data yang saya buka barusan apa nama datanya? saya kurang tahu berarti. Contoh, Kalau kamu Anda nggak menunjukkan tahu gimana Bible Anda, search. kalau Anda nggak tahu bagaimana cara Anda searching? Ya, misalnya begini kan, saya menggunakan fasilitas search, misalnya contoh saya masuk ke website biblesearch.com misalnya ya, yang kamu punya itu Aduh, saya bisa nggak cari. nggak nyambung Bang, nggak ada di situ. Nanti saya carilah, Silakan cari kalau pasti ketemu. ketemu dong. Silakan Dan- cari. Silakan. yang- Gini aja. Daripada saya nunggu mau- nanti, sekarang Anda cari datanya. Saya tunggu jawaban Anda. Silakan. Ya nggak bisa dong, saya kan lagi nggak di rumah ini, nanti saya pulang di rumah. Saya juga lagi nggak di rumah ini. Sama. Saya nggak di rumah ini. Masa nggak di rumah dengan semua fasilitas yang kamu pegang di situ ada? Loh, ini di kos-kosan ini, di kos-kosan bukan di rumah. Iya, itu kan tempat tinggalmu. Loh. Aku kan bukan di tempat tinggal. Ya sekarang. kan betul kan? Saya nggak di rumah, betul kan? Aku lagi di mall gitu sekarang kok. Jadi, Loh, itu bukan makanya urusan aku saya. Oh, itu bukan urusan saya. Nantilah. Ya kalau nanti ya udah, jangan tanya kan dulu yang kalau penting gitu. Nanti ini, aja Bang. kalau udah bisa Jadi jawab baru begini. tanya. Yang penting begini kan Bang, apa yang kami pegang sekarang itu sudah berdasarkan kajian dari bapak-bapak gereja, kemudian mereka tiba pada kesimpulan untuk mengumpulkan semua itu dan menyusun kitab-kitab sebagaimana apa yang sudah kami pegang sekarang. Jangan Pikir gini seperti itu, bang. Kalau ngomong tuh pakai data. Kalau nggak pakai data jangan ngomong, simple. Iya, nah kalau semua itu yang saya bilang tadi nggak ada kan tidak ada bukan sampai sekarang yang udah menyebar. Ya udah gini loh bang. Saran saya gini. Saran saya gini bang. Miliaran Bang. orang pegang buku, lantas buku itu dikarang. Saran saya gini. Saran saya begini bang. Saran saya begini. Kalau abang nggak pakai data, nggak pegang data sekarang, saran ini ya, jangan ngomong. Nanti kalau abang sudah pegang datanya, Anda silakan ngomong. Fair kan? Fair nggak? Iya, di data yang Fair saya nggak? pegang Enggak, sekarang pertanyaan saya adalah- fair nggak? Ya, Fair nggak? ya. Nah, namun, fair. ya, betul. Maka Anda sekarang di mute aja, jangan ngomong. Udah, ganti yang lain. Udah, dim. Silakan yang lain. Oke. Nah, gitu bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu dong. Dari tadi gitu dong harusnya. Saya cuman mau menyampaikan saja sama Bapak itu siapa itu Kristen siapa. Oh iya, silakan bang.
Kenapa bang? Lebih, kasta lebih baik turun saja. Malas ada Oh jangan, gitu. jangan gitu juga bang. Jangan gitulah, Bang. Jelas. Jangan gitu, Bang. Ngel terus. Bang, jangan gitulah. Aku sedih, Bang, dengarnya, Bang. Iya. Jangan terlalu kasar. Iya, sabar. Beliau baik kok. Ini Iya. Bang Christian ini baik kok, nggak menghujat kok ini. Ya meskipun nggak ada data, tapi beliau baik kok Bang, nggak menghujat. Kami di sini apa namanya ya? Selama beliau baik, kami pasti layani dengan baik ya. Meskipun agak ngeyel ya nggak apa-apa lah. Ya betul. Nggak apa-apa. Kami anu kok. Aduh, berisik siapa yang barusan? Kita Nggak menghargai. apa-apa. Iya, Bang Christian ini saya tahu dia Kristen dan saya tahu dia nggak bisa jawab pertanyaan saya, tapi minimal dia nggak menghujat, nggak apa-apa. Kami hargai itu, bagus itu. Kita dibilang rumpang hujat, ya kau naiklah, buktikan penghujatan kami. Bukan nggak bisa menjawab. Kebetulan aja belum mempelajari begitu, Bang. Kayak Oh, abang iya. kan sudah kayak begini, Bang. Kayak abang udah di S3 itu, saya baru S1 begitu, Bang. Kata siapa sih S3? Cuma kasih contoh, Bang. Oh ya udah. Atau kayak saya dalam bidang Saya sejarah, lulusan saya SMP Bang, Misalnya, jangan ditambah-tambahin. Iya, contoh. Ini kan kalau mengumpulkan informasi itu kan tinggal dari seberapa banyak jam terbang kita, Bang. Saya jam terbang di sini kan kurang sekali. Abang itu tiap hari ada saya lihat, tiap hari saya. Loh, Jadi- saya nggak jam terbang loh terbangnya Bang. Beda, Bang. Saya nggak terbang loh. Saya dari tadi duduk loh. Kok terbang gimana jadi sih? jumlah jam terbang Anda itu mengumpulkan data lebih banyak dari saya. Makanya saya akui lebih menguasai karena Anda jam terbang mengumpulkan data itu lebih banyak. Saya itu masih kurang, Bang. Gitu. Ya, gini Bang Christian, kenapa saya nggak mau bertanya mengenai ayat-ayat yang ada di Bible Anda, misal gini, Yesus Tuhan bukan Tuhan, mana ayatnya? Saya nggak mau begitu. Kenapa? Karena Anda pasti kalau ditanya ngeyelnya begini, ngeyelnya, oh itu Anda baca satu ayat sih, coba baca satu perikop, itu ngeyel pertama. Ngeyel kedua, Anda jangan comot-comot ayat. Itu ngeyel kedua, ngeyel ketiga, oh itu nggak gitu maksudnya. Anda masih bisa ngeles di situ Bang. Kalau saya tanya, makanya saya nggak mau ke arah situ gitu loh. Karena saya hafal orang-orang kayak abang begitu. Kalau ditanya soal kitab Anda itu pasti larinya muter-muter. Nah, makanya kenapa saya mengambil jalur kritik tekstual? Kenapa? Karena pertanyaan saya bukan jelaskan Bang. Pertanyaan saya bukan kenapa. Pertanyaan saya adalah tunjukkan. Nah, itu pertanyaan saya. Kalau pertanyaan sudah tunjukkan, artinya apa? Artinya kalau Anda bisa menunjukkan yang sesuai dengan pertanyaan saya, berarti terjawab. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan, berarti Anda nggak bisa jawab. Makanya kenapa saya suka dengan pertanyaan yang tunjukkan. Nah, itu suka saya. Saya nggak akan bertanya kepada Anda jelaskan. Enggak. Kalau jelaskan pasti muter nanti. Ya memang begitu, Bang. Jadi, karena memang kan ini namanya iman masing-masing. Jadi Ini nggak bahas iman, Bang. Iya. Saya makanya aku bilang kan, nggak bahas iman, saya nggak bahas Iya, teologi, betul, Bang. Anda belajar tentang kritik teks. Jadi saya juga itu bukan bidangnya kritik teks. Itu saya harus belajar banyak juga. Iya, dan nggak ada tentang pendeta Anda kritik. yang bisa jawab pertanyaan saya, betul. Jadi begini ya, sama juga dengan memahami keseluruhan konteks Alkitab kan itu ya, kita masing-masing. Nah, nanti juga saya juga berharap bahwa Anda juga nanti menjelaskan kritik teks dalam berbagai agama itu lebih bagus juga. Mau di Hindu kritiknya gimana, di Kristen gimana, di Islam juga gimana. Dapatnya juga nanti Anda menjelaskan seperti itu sehingga semua terpenuhi. Jadi mungkin ada orang juga kan yang mengangkat masalah kritik teks Al-Quran itu gimana. Sebenarnya kalau Anda mempunyai data silahkan juga Anda jelaskan semua. Supaya semuanya bisa jelas kepada Oh, semua. sangkrik, kaget aku sih ada ini. Iya, Waalaikumsalam Bang Andri. Ya gini loh Bang Christian, gini loh Bang. Iya. Saya diskusinya bukan soal
Saya bertanyanya bukan soal teologi, karena kalau Anda saya tanya teologi, misal soal ketuhanan Yesus dan lain sebagainya, Aduh, itu Sandi, pasti setahu saya Anda punya rambut, kok saya sekarang jawab. Rambutnya begitu. Dihilangkan dong efek-efeknya ini biar kelihatan aslinya. iya, makanya aku tadi mau Cuman ngilangin tapi lupa minta maaf caranya gimana saya, ya. Saya memang kurang di TikTok itu, jadi saya belum bisa buka kamera sendiri. Pengen Si, sih si, buka si. kamera tapi belum bisa saya. Sorry. Gimana cara ngilangin efeknya ini, teman-teman kalau di sini ya? Ya mungkin host kan lebih ahli soal hilangin efek itu. Ini mungkin ya, si. Gimana sih? Ah, lama kali bah disentuh. Disempurnakan. Boleh nggak saya tanya sama Oh, sempurnakan. saudara Nah, Kristen sempurnakan baru ini, efek. saudara kita yang Kristen ini? Sebentar Pak. Izin ya Pak. Oh ini loh, dihilangkan bukan sempurnakan. Enggak, ini yang ini tombol sempurnakan ini yang kayak Udah, pensil. udah. Iya. Udah ya. Gini Bang Christian, kenapa wilayah saya ini khusus saya pribadi itu nggak suka, bukan nggak suka ya, ya mau aja sih sebenarnya kalau diskusi tentang itu mau aja. Cuman saya lebih ke wilayah sesuatu yang to the point dan memang harus ada data, harus itu. Jadi gini, ketika teman-teman Kristen berdiskusi dengan saya, maka minimal harus imbang. Apanya yang imbang? Satu, saya bisa open cam, dia harus juga bisa open cam. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ini kalau mau diskusi kritik teks ya dengan saya. Syarat pertama itu, dia harus bisa open cam juga. Dia tunjukkan data, saya tunjukkan data. Kalau saya punya 2 data, maka Kristen harus bisa membantah 2 data saya dengan 2 data dari dia. Artinya ada 2 tesis dan juga 2 antitesis. Berimbang. Yang ketiga, dia harus bisa membaca tulisan Yunani. Selanjutnya yang keempat, dia harus bisa membaca manuskrip Yunani. Yang kelima, kalau memang adu kritik teks, dia harus bisa membaca tulisan Arab. Harus. Mohon maaf nih, bukan sombong. Enggak ada sombong-sombongnya saya sama orang Islam. Tapi kalau sama orang yang dari pihak sebelah yang menyombongkan diri, ya kenapa kita harus rela diinjak-injak? Enggak juga, enggak mau saya. Itu ya. Jadi sejauh ini teman-teman di bawah mungkin kepanasan ya dengan narasi saya, mohon maaf, belum pernah ada pendeta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Belum bisa. Bukan sombong, enggak. Kenyataan. Coba tanya host sebagai saksi hidup tuh. Pernah nggak host pendeta menjawab pertanyaan saya sesuai dengan pertanyaan saya? Pernah nggak? Nggak pernah. Saifuddin Ibrahim aja lari loh. Nggak ada. Saifuddin Ibrahim aja saya nggak di arah situ ya, saya nggak di arah situ. Wong itu yang dibahas original teks kok. Ya memang dan itu mungkin Kitab abang suci kan lebih original teks, banyak bukan tahu. terjemahan Bang Ardia. Betul. Jadi mungkin juga itu abang lebih tahu. Mungkin juga di bidang lain dia Itu lebih kan tahu misalnya. teman-teman Kristen yang dipegang teman-teman Kristen di Indonesia yang dikonsumsi itu bukan Betul. kitab suci, itu terjemahan. Betul. Bang Christian mengimani nggak bahwasanya kitab yang Anda pegang itu kitab suci? Mengimani nggak? Secara isinya yang tersirat itu kitab suci. Nah, itulah abang. Gimana kalau diskusi itu kan kita nggak pakai teologi ya, kita nggak pakai doktrin ya, tapi pakai data ya. Pertanyaan saya sekarang, apa definisi kitab suci? Definisi secara bahasa. Yang saya tanya secara bahasa. Jangan secara mandiri ya. Kalau secara mandiri namanya asumsi pribadi. Jangan. Secara bahasa. Maksudnya kalau definisi secara itu harus ada pengesahan dari mana? Kan kalau Pengesahan- bilang secara tata bahasa. Iya, itu berarti pengesahan kan harus ada pengesahan dari yang pengakuan secara otoritatif umum. dong. Iya. Pengesahan Itu- ya dengerin dulu itu gantian maksudnya, ngomongnya. Bang.
Anda kan tanya ke saya, pengesahan dari mana? Iya, Ya kan? Berarti itu kan harus otoritatif. iya betul. Ya, otoritatif berarti Yang dipegang. Iya, dengerin dulu. Iya. Dipegang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otoritatif itu dari Kementerian Bahasa Pendidikan. Mhm. Nah, sekarang saya tanya, apa definisi kitab suci? Ya, secara tekstualnya saya juga belum membaca KBBI itu. Nah, itu bagus. Tekstualnya. Saya lebih suka orang Betul. berdiskusi ketika nggak tahu, dia jujur. Oh, saya belum baca itu, Bang. Saya nggak tahu. Itu bagus itu. Daripada harus Kalau saya belum ngeyel. baca, saya nggak bisa berdusta kalau saya belum baca. Saya belum Ya baca. bagus. Oke, sekarang saya jelaskan biar cepat. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Biar cepat ya. Saya nggak akan bukakan tab saya karena Iya. saya bukakan sekalipun isinya juga sama dengan apa yang saya katakan gitu loh. Ya. Jadi gini, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Pertanyaan saya, dari Matius ayat 1 pasal 1 sampai wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan dan yang mana yang bukan wahyu Tuhan? Yang mana? Kalau dari Matius pasal 1 sampai beberapa wahyu ya, ini terpaksa begini ya. Kalau bicara tentang itu kan sudah bicara tentang perjanjian baru, berarti kalau Matius 1 sampai wahyu. Ya, perjanjian baru. Oke, kita bahas Ya, perjanjian baru aja biar nggak itu. terlalu lebar ke belakang. Kalau perjanjian lama terlalu lebar ke belakang. Perjanjian baru aja. Yang mana yang wahyu Tuhan dan yang mana yang bukan wahyu Tuhan? Ini sebenarnya begini, mau bilang wahyu Tuhan dan bukan wahyu Tuhan begini. Yang kebanyakan itu kan berisi tentang kesaksian daripada orang-orang yang mendengar dan yang melihat langsung peristiwa kemudian jadi diceritakan. Saya nggak Jadi tanya sama- itu, Bang. Jadi sama Saya seperti nggak kita tanya berdua itu. mau berdiskusi begini, kalau orang mendengar bilang, oh ada yang Iya, saya tapi bilang saya- begini, Christian bilang begini. Tapi saya nggak tanya Ya, itu, begitu. Bang. Tapi saya nggak tanya itu. Itu bukan Oke. pertanyaan saya. Kalau dalam pengertian wahyu kan, ini cerita wahyu. Hah? Saya bisa bilang bahwa kalau dibilang soal wahyu, ini kan cerita wahyu. Wahyu itu kan berarti mendapat sesuatu ilham dari Tuhan, begitu kan? Iya, Ilham yang dari Tuhan. Oke, pertanyaan saya baru simpel. dituliskan begini. Pertanyaan saya simpel, Bang. Simpel aja pertanyaan saya. Dari Matius sampai Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan? Makanya konsep wahyu di benaan itu apa konsep wahyu? Oke, kita berbicara soal wahyu. Wahyu itu dari bahasa Arab, wahya. Itu dari bahasa Arab aslinya. Secara etimologi, wahyu itu adalah cepat dan tersembunyi. Paham sampai sini? Anda jangan ngeyel kalau nggak ada data, oke? Sepakat? Jangan ngeyel kalau nggak ada data, ya. Wahyu itu bukan dari bahasa Indonesia, bukan. Wahyu itu dari bahasa Arab. Wahya. Wawu ha ya. Wahyu. Oke? Oke, terus lanjut. Secara etimologi artinya adalah cepat dan tersembunyi. Oke? Terus. Jadi firman Tuhan yang diberikan kepada nabinya secara cepat dan tersembunyi. Pertanyaan saya sekarang, dari Matius sampai Wahyu, yang mana yang disebut wahyu Tuhan? Makanya lah, kalau wahyu cepat dan tersembunyi. Hah? Bukan wahyu itu kok cepat dan tersembunyi? Apa maksudnya ada cepat dan tersembunyi? Astagfirullahaladzim. Pemberian wahyu itu, Bang, pemberian firman Tuhan kepada Rasulullah, kepada Rasulnya, kepada utusannya yang ada di bumi itu secara cepat dan secara tersembunyi. Paham? Mhm. Paham? Kalau dibilang cepat ya, kalau dibilang cepat, kok mau makan waktunya begitu lama? Kenapa dibilang cepat? Allah Kan dia tahu akbar, la semua. haula wala Wahyu quwata kan illa diberikan billahil contoh. azim. Contoh kan Quran itu nggak dituliskan dalam semalam udah turun semua.
Tapi ayat-ayatnya kan diturun secara sampai beberapa Enggak, tahun. udah simple aja gini Bang. Dari Matius sampai Wahyu yang mana yang Wahyu Tuhan? Dah, gitu aja. Kalau wahyu, dibilang wahyu kan, apalagi dibilang tersembunyi, semua itu wahyu Tuhan. Oke, dari Matius sampai Wahyu itu Wahyu Tuhan, betul? Ya, betul. Oke, baik. Berarti Wahyu Tuhan adalah firman dari Tuhan yang diberikan kepada utusannya, betul? Namanya wahyu kan dibilang tadi cepat dan tersembunyi. Iya. Berarti itu perkataan Berarti dari yang Tuhan kan? diberikan Dari oleh Tuhan kan? untuk Wahyu Tuhan kan dituliskan. wahyu dari Tuhan, betul kan? Iya, betul. Oke, sekarang saya buka data. Itu dong. Itu kan enak. Ya, saya buka data, saya akan tunjukkan kepada Anda. Dalam ini kan kalau Anda bilang tadi kan ada konsep pribadi, ada konsep otorisasi begitu kan. Sabar Bang, sabar dulu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Sabar Bang, sabar dulu Bang. Anda bilang dari Matius sampai Wahyu